Assalamualaikum, salam dan bahagia. Saya, Ervin Trisworo, CGP Angkatan 9 DKI Jakarta. Berikut ini adalah aksi nyata saya, Modul 3.2, Identifikasi Aset Utama Sekolah secara kolaboratif. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Salam sejahtera untuk kita semua. Salam dan bahagia. Bersama dengan saya ada kepala sekolah saya, Bapak Edi Kusyanto, kepala sekolah SDN Menteng 02. Kali ini kita akan mengupas tentang aset ya atau sumber daya yang ada di SDN Menteng 02. Dalam kaitannya dengan penugasan modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Baik, ke depan akan kita bincang-bincang dengan Bapak Kepala Sekolah tentang 7 modal utama atau 7 aset utama yang dimiliki oleh sekolah. Baik, apa kabar Bapak? Baik, sehat. Sehat, alhamdulillah. Bapak mohon waktunya untuk kita berbincang tentang 7 aset utama yang dimiliki oleh sekolah. Mohon izin yang pertama boleh Bapak sampaikan terkait dengan modal manusia. Itu keunggulan atau aset yang dimiliki oleh SDN Menteng 02 apa saja? Ya, baik. Aset atau modal manusia memang penting di sebuah lembaga ya. Mau itu lembaga pemerintah, lembaga swasta itu penting. Nah, khususnya di SDN Menteng 02 ini kami juga bersyukur memiliki aset yang luar biasa. Tertempa dari awal itu memang etos kerjanya tinggi. Ya kalaupun ada 1-2 guru yang mungkin karena sudah mungkin karena kegiatannya banyak di rumah ya. Terus karena juga mungkin sudah mau masuki pensiun ya kita toleransi lah ya. Tapi mayoritas memang etos kerjanya oke. Apalagi jujur, ditambah dengan sekarang yang eranya era digitalisasi, ini merangsang guru-guru muda itu lebih kreatif. Ditambah dengan adanya program sekolah penggerak dan guru penggerak, itu tambah tertanam kembali. Itu modal manusia ya Pak. Untuk Bapak sendiri selaku kepala sekolah, kalau nggak salah banyak sekali profesi yang Bapak punyai. Bisa disebutkan satu persatu, Pak? Iya, kami juga bersyukur, Pak. Karena pertama ya ada kesempatan. Yang kedua, kebetulan kami juga memang suka di itu ya. Jadi passionnya masuk lah. Ya jujur kami memang aktif di PGRI sebagai ketua PGRI cabang Menteng. Terus kami juga aktif di Kuaran, Partai Ranting. Terus Kuaran ya. Terus kami saya juga aktif di KKS, kelompok kerja kepala sekolah K3S tingkat Jakarta Pusat dan juga luar biasa. Jakarta Pusat Pak ya. Jakarta Pusat. Jadi koneksinya banyak dengan para kepala sekolah sejakpus ya. Alhamdulillah Pak ya. Oke, luar biasa. Berikutnya Pak, yang kedua modal sosial. Modal sosial itu terkait sama hubungan dengan sekitar atau kemasyarakatan ataupun kemitraan dengan dunia usaha dan sebagainya. Ya, baik Pak. Modal sosial yang dimiliki SDN Menteng 02 itu juga cukup bagus. Yang pertama, di samping sebagai sekolah yang bermitra dengan Kedutaan Besar Peru, yang juga aktif ya Peru ini ke sekolah kita juga sering diundang, diberikan kegiatan. Sekolah kita juga aktif sebagai sekolah, dulu kan sekolah adiwiyata ya, tapi sekarang juga terus berambah terus. Sehingga dengan modal itu dan modal potensi yang dimiliki, maka orang tua yang memilih sekolah di Menteng 2 juga rupanya memang menjadi pilihan Pak. Jadi ya dukungan mereka bagus. Sehingga dari modal tadi merambah, kita sudah punya modal sosial bagus,
didukung oleh orang tua. Ya, wah kayaknya nyaman kalau anak kami sekolah di sini. Jadi semakin berkuat. Maka beberapa lembaga ya itu juga memberikan dukungan. Pada waktu kita COVID juga dari Pegadaian, dan orang tuanya juga emang di Pegadaian memberikan bantuan untuk alat cuci tangan. Itu di depan ya, yang injak ya Pak ya. Terus dari Pegadaian, terus dari Blue Band itu juga memberikan dukungan. Dari Susu Hilo, orang tuanya juga ke sini ya memberikan dukungan juga. Bahkan terakhir kemarin ketika kita vakum ada kegiatan, tapi mereka perhatian betul memberikan bantuan bola basket. Nanti kalau pas masuk habis COVID itu biar berarti lebih giat lagi Pak. Itu Pak. Luar biasa. Itu modal sosial ya. Kemitraannya dengan luar sangat full ya, baik dengan kedinasan maupun dengan yang non dinas swasta. Kemudian mungkin ini terkait sama modal politik Pak. Sosial politik kan saling bersinggungan. Apa yang dimiliki oleh SDN Menteng 02? Jadi modal politik kita itu kita tidak ada membedakan Pak ya. Kita tidak diskriminatif dengan kita sendiri pegawai pun maupun dengan para siswanya. Jadi kita berlakukan sama di sekolah ini. Terus kebijakan yang kami buat juga memang mengayomi ya, jadi nyaman untuk mereka, tapi juga mendukung, memberikan tantangan untuk anak-anak dan orang tua juga. Sehingga dengan kebijakan itu menunjukkan politik yang juga baik di sekolah ini ya. Dari sisi siswanya juga merasa nyaman belajar, nyaman berinteraksi dengan samanya, karena sekolah nggak pernah ngasih celah untuk ada perbedaan. Jadi orang tua juga mendukung, karena anaknya merasa nyaman. Luar biasa. Berikutnya untuk modal agama dan budaya, mungkin Bapak bisa memaparkan keunggulan dari sekolah Bapak terkait dengan modal agama dan budaya. Baik Pak, memang kami kan di tengah-tengah kota Jakarta Pak, Jakarta Pusat di Menteng. Tetapi memang aura keagamannya memang tinggi di sini. Bahkan kegiatan keagamaan yang sifatnya seremoni peringatan, terus apresiasi anak-anak, penampilan ya ketika hari apa, itu luar biasa besar Pak. Dan ini kami juga samakan dengan agama yang lainnya juga. Ketika agama Islam merayakan ini, kita berikan dukungan, agama lainnya juga kita berikan dukungan. Sehingga ada kegiatan serupa. Dan luar biasa kegiatan keagamaannya, cukup padat. Terus budaya, kami juga walaupun di tengah-tengah kota ini, tapi memang ada keunggulan budaya ya. Di sini walaupun di tengah kota Menteng, tetapi budaya palang pintu masih kuat Pak. Bahkan orang tuanya juga termasuk orang yang aktif memelihara tradisi itu. Ya, sehingga ketika kita butuh ada event di sekolahan, kita undang anaknya, kita undang orang tuanya, masih sekolah di sini si anaknya, orang tuanya senang sekali. Jadi termasuk pelaku seninya juga ya, orang tua tersebut. Betul ya. Baik. Berikutnya modal fisik Pak. Nah, saya lihat sekolah ini luar biasa ya, dari segi bangunannya kokoh, kemudian letaknya juga ada di tengah-tengah kota. Silahkan Pak, yang mau disampaikan dari keunggulan yang kelima ini tentang modal fisik. Iya, betul Pak, itu juga mungkin salah satu keunggulan ya. Pertama dari posisinya memang sangat strategis. Walaupun sebenarnya memang kalau masuk sini memang agak sulit ya, karena banyak portal ya. Tapi ketika orang sudah masuk di dalamnya, itu nyaman betul. Gak ada suara berisik dan relatif aman karena di tengah-tengah komplek yang terlindungi oleh sisi positifnya ya. Dari keamanan security komplek ini sangat aman. Nah kalau bicara bangunan, memang ini bangunan tua Pak. Kalau tidak salah dari pegawai lama di sini, ini direnovasi tahun tahun 87. Ya ini begini karena kita rawat terus Pak. Perawatannya oke. Memang modalnya sudah mendukung. Bangunannya megah, sekolahnya besar, halamannya luas, sehingga pengembangan untuk kenyamanan anak masih ada. Kita rawat terus. Kalau kelengkapan ruang untuk sarana pembelajaran bagaimana? Sangat lengkap Pak. Dari untuk peribadatan ya, yang agama Kristen, yang agama Islam, terus dari
lab juga lengkap ya. Ada lab IPA, ada lab komputer, UKS, halaman juga luas. Bahkan sirkulasi belakang juga cukup luas ya. Banyak taman-taman yang kita desain. Sangat mendukung, Mbak. Kantin juga ada kantin ada ya, kantin sehat. Ya, luar biasa Bang. Dari segi fisiknya sudah kelihatan ya. Berikutnya Pak, modal yang ke-6 ini tentang lingkungan alam. Dukungan lingkungan alam ini di Menteng 02 bagaimana? Ya, kami juga dalam posisi lagi diuntungkan. Jadi Menteng ini kan kompleks yang adem ya, dipenuhi dengan kawasan yang dipenuhi dengan pohon-pohon besar, sehingga betul-betul atmosfer udaranya memang sejuk Pak. Saya orang Jawa, tapi ketika di Menteng, saya di kampung ya, di Tangerang Selatan. Tapi ketika di sini, ini kayak di kampung Pak. Aura udaranya ya, atmosfernya. Sehingga masalah air pun nggak masalah. Airnya sangat bening, bersih ya, udah berbau, nyaman banget lah. Karena Pak, ya didukung oleh kawasan yang mendukung potensial. Ini aset lingkungan juga mendukung. Termasuk ada beberapa pohon-pohon besar itu yang sangat asri ya Pak. Kemudian itu juga burung sepertinya alami banget ya. Sebagai tempat bersarang di pohon-pohon besar itu. Sangat alami Pak. Ini juga ada sisi negatifnya loh. Pohon-pohonnya banyak. Betul. Tapi yang kita banyak diuntung. Kemudian kelengkapan dari pohon-pohonnya itu bisa dijadikan sarana literasi ya, mengenalkan kepada anak jenis-jenis pohon gitu ya. Terakhir Pak, tentang modal finansial. Nah, mungkin Bapak bisa sampaikan lebih detail modal finansial yang mendukung SDN Menteng 02. 12 tahun, 10 tahun yang lalu dengan sekarang memang sangat beda ya. Jadi kalau dulu 11 tahun lalu kan kita masih mendapatkan bantuan dari masyarakat ya, yang sifatnya sukarela sesuai dengan rencana yang kita anggarkan. Tapi setelah sini kan sudah sangat beda. Kita hanya menggunakan anggaran dari POS dan BOP, pemerintah ya, daerah dan pemerintah pusat. Tapi kami bersyukur karena jumlah muridnya juga anemia tinggi di sini, kan semakin banyak anak kan juga semakin ada tambahannya untuk POS dan BOP-nya. Jadi dengan jumlah murid 493 cukuplah untuk mengelola sarana yang ada Pak ya, dan meningkatkan SDM yang ada. Sehingga dari POS BOP saya pikir relatif lebih aman. Untuk menggerakkan kegiatan intra maupun ekskul itu tercukupi Pak ya? Tercukupi. Kemudian untuk perimbangannya Pak, antara dana yang dari pemerintah itu dengan dana swadaya, itu apakah dana swadaya lebih sedikit atau bagaimana? Sebenarnya dalam presentasi itu nggak ada dana swadaya Pak. Hanya pemerintah ya, yaitu POS dan BOP itu saja yang kita mampu.
pengalaman ibu-ibu selama menjadi perwalian kerjasama dengan sekolah ini. Ya. Jadi sekolah ini itu sebenarnya punya 7 modal utama. Yang pertama, modal manusia. Modal manusia itu terdiri dari ada yang kepala sekolahnya, bagaimana kepala sekolahnya, kualitasnya, kemudian guru-gurunya, kemudian muridnya, dan juga tidak lupa orang tua muridnya seperti apa. Itu modal manusia. Modal yang kedua adalah modal sosial. Hubungannya sekolah ini sama masyarakat bagaimana, sama kedinasan bagaimana. Juga hubungan sekolah dengan komite, apakah baik-baik saja atau ada hal yang kurang. Tapi yang namanya modal atau aset itu yang disampaikan adalah yang baik-baik. Misalnya kedekatan hubungan antara orang tua dengan sekolah dalam mensupport pembelajaran, itu nanti yang akan disampaikan. Kemudian yang ketiga adalah modal politik. Apakah sekolah ini menggunakan kebijakan-kebijakan pemerintah untuk menguntungkan murid? Sebagai contoh, mengikuti kegiatan-kegiatan lomba. Itu kan politiknya sekolah untuk murid berprestasi, ya. Mendapatkan prestasi, kemudian ketinggian berikutnya dipermudah. Itu politiknya di situ bukan politik praktis, ya. Bukan ikut partai dan sebagainya, bukan. Politis, ya. Secara kebijakan bisa mengambil segi positifnya untuk keberpihakan kepada anak. Yang keempat adalah modal agama dan budaya. Nah, kita lihat apakah di warga Menteng 02 ini orang-orangnya religius atau bahkan mungkin ada tokoh-tokoh agama yang bisa mensupport kegiatan pembelajaran. Ya. Budaya juga sama. Seperti contoh ketika kita butuh palang pintu, ada Mama Jiti misalnya, oke, saya siap. Gitu. Artinya kan itu modal sekolah ini untuk bisa eksis. Ya. Kemudian yang kelima adalah modal fisik dari segi bangunan. Nanti ibu-ibu menilai dari segi bangunan ini sekolah ini keunggulannya apa? Ya, apakah bangunannya cukup representatif? Kemudian sarana prasarannya bagaimana? Dari segi sarana prasarana, apakah cukup menunjang untuk kegiatan belajar anak? Kemudian dari segi area lingkungan, modal lingkungannya apakah mensupport kegiatan pembelajaran anak atau tidak? Dari segi tamannya, kemudian rendangnya sekolah ini, gitu ya. Kemudian yang berikutnya terakhir adalah modal finansial. Modal finansial ini tentunya satu bos BOP ya, yang digunakan untuk semaksimal mungkin keberlangsungan dari pembelajaran. Nah ini nanti saya akan mau izin nanya ke ibu-ibu sekalian, dari 7 modal ini yang Bapak Ibu bisa kemukakan secara positifnya yang mana? Melihatnya yang mana? Misalnya mamanya Zavana misalnya, saya lebih mengomentari tentang modal manusianya Pak. Oh ternyata di sini orang tuanya bisa diajak kerjasama misalnya, atau gurunya dari segi kompetensi bagus-bagus semua. Atau mau komentari yang mana? Tapi saya minta ini segi keunggulannya ya, bukan kekurangannya. Karena modal aset ini kita akan berpatok pada keunggulan. Jadi segi positifnya apa? Jadi pendekatannya pendekatan kekuatan, bukan pendekatan kekurangan. Kalau kekurangan kan kita selalu pesimis ya. Sekolah ini nggak punya ini, nggak punya itu dan sebagainya. Orangnya begini, akhirnya jadi pesimis. Tapi kalau kita pengen mengembangkan sekolah, kita lihat segi positifnya. Walaupun nggak ada dana misalnya, tapi sekolah ini punya kedekatan sama RT misalnya. Jadi kalau kursi-kursi tinggal pinjem, misalnya gitu. Nggak ada dana untuk pinjam panggung, tapi kan bisa memberdayakan orang tua murid. Orang tua murid ada yang pengusaha tenda misalnya, bisa saling support. Itu ciri-ciri dari pemberdayaan 7 modal. Nah sebelum pulang, saya minta masing-masing punya masukan. Satu, keunggulannya di sini Pak, misalnya di segi lingkungan. Tadi 7 udah paham semua ya 7 ya. Yang pertama apa? Manusia. Yang kedua sosial, hubungan kita dengan sesama atau dengan kedinasan. Yang ketiga politik. Jadi politiknya politik bukan praktis, tapi kebijakan. Yang keempat adalah agama dan budaya.
kelima modal fisik, keenam adalah modal lingkungan. Fisik dan lingkungan didesain. Fisik itu lebih ke gedung sama prasarana. Terus lingkungannya mendukung apa? Itu modal ke-6. Modal terakhir adalah finansial. Itu, tapi komentarnya itu tentang keunggulannya. Sampaikan keunggulannya. Diberi waktu untuk mikir dulu. Yang salah, karena ini pendapat. Tidak ada yang salah. Kayaknya sebelum anak-anak lupa kita dua nih. Gak apa-apa bro, silakan. Nanti komennya juga seini aja. Walaupun mau nyebrang ke modal apa terserah. Kalau kebijakan itu seperti misalkan lomba masuk itu ya Pak? Iya. Ada sertifikat. Ada saya komentar gitu. Iya. Saya aman. Bebas, nggak usah harus modal ini modal itu. Lebih enak sih yang fisik sih kalau yang bisa dilihat kan. Atau sepemahaman ibu Ya. yang mana gitu ya. Ya. Di sekolah ini kalau saya lihat tentang prasarananya, alhamdulillah ya, karena hampir di setiap kelas memiliki LCD proyektor, karena saya percaya tidak semua sekolah punya. Kemudian guru-gurunya juga setiap guru kayaknya sudah pegang laptop. Jadi dengan demikian anak-anak juga melihat teknologi menjadi hal yang biasa. Kemudian pembelajaran dengan adanya LCD, dengan proyektor, ketika kita akan memberikan contoh tanaman, anak-anak kota kan tidak mengenal dengan tanaman tuh. Anak-anak tahunya tomat tahu, tapi pohon tomat seperti apa? Pernah lihat pohon tomat? Belum. Nah, lihat di proyektor atau di LCD. Nah, seperti itu. Terima kasih. Untuk saya di Sekolah Menteng 02 ini, saya ingin menanggapi masalah politik kebijakan ya. Saya rasa sekolah ini sangat mendukung ya dengan adanya program sekarang kan kalau mau daftar sekolah itu kan harus ada sertifikat ya, dimana kalau nggak ada sertifikat peluangnya sangat kecil untuk masuk sekolah negeri. Di sini saya sangat terbantu ya, guru-gurunya mengusahakan bagaimana anak yang belum mempunyai sertifikat untuk diarahkan agar mengikuti lomba apapun. Itu dengan guru-guru melihat nih yang belum punya yang mana dulu, diajaklah yang belum. Jadi saya rasa sangat terbantu ya. Jadi pemerataan semua anak bisa mempunyai kesempatan untuk mendapatkan sertifikat. Itu saja saya rasa. Untuk Menteng 02, saya ingin mengomentari terkait kebudayaan dan religi yang biasa diterapkan sehari-hari di kegiatan belajar dan mengajar. Poin pertama adalah saat kedatangan. Biasanya anak-anak suka disambut oleh ibu bapak guru di depan pintu, dibiasakan untuk cium tangan, berinteraksi, berkomunikasi dengan bapak ibu guru. Itu merupakan satu kelebihan di mana bisa meningkatkan bonding antara anak dan guru. Setelah itu kebiasaan kedua yang saya apresiasi adalah sekolah biasa menerapkan kebiasaan untuk sholat duha di antara jam-jam pelajaran. Anak-anak dibiasakan untuk sholat berjamaah, sholat zuhur bersama. Setiap hari Jumat juga melaksanakan sholat Jumat, sholat berjamaah juga. Dan yang wanitanya itu biasanya mendapatkan sesi terkait kewanitaan yang terkait dengan rohani. Jadi di sini bisa dibilang Menteng 02 menerapkan nilai-nilai religi yang cukup kuat. Yang non-muslim pun juga ada sesi khusus untuk belajar. Jadi budi pekerti ditanamkan, kebudayaan untuk bisa saling menghargai yang lebih tua, interaksi antara guru dengan murid diterapkan sebaik mungkin oleh sekolah ini. Sebagai orang tua murid, saya tidak bisa kasih komentar banyak dan panjang lebar, hanya sederhana. Di mana selama anak saya ikut pendidikan di sini,
Di sini tuh banyak fasilitas atau fisik dari sekolah ini sangat nyaman, di mana untuk ruang-ruang eskul atau di luar mata pelajaran tersedia semuanya. Ada beberapa kantin dan di sini diadakannya setiap pagi pembiasaan sebelum masuk ke kelas, di mana anak-anak dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Di mana saya lihat di sekolah lain ada yang masuk jamnya nggak full, misalnya jam 10 pulang jam 2, tapi di sekolah ini full ya Pak ya. Untuk lingkungannya di sini asri, nyaman, banyak pohon-pohon, dari lingkungan kanan kiri pun nyaman, tidak berisik, di mana dapat mendukung anak-anak saat belajar jadi bisa konsentrasi. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum, saya mau ambil poin dari segi manusianya. Alhamdulillah ya, saya melihat orang tua di Menteng 02 ini kebanyakan berwirausaha, apalagi dalam segi makanan banyak sekali. Jadi pada saat ada acara seperti kemarin berjualan P5, anak-anak belajar berjualan, jadi kita nggak usah repot-repot cari untuk yang berjualan gitu. Jadi diambil dari orang tua murid sendiri di SDN Menteng 02 yang berjualan. Jadi menurut saya tuh pihak sekolah sangat membantu UMKM yang ada di sekitar sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah orang tua murid dari peserta didik Menteng 02 pagi. Di sini saya akan mengomentari prasarana yang dimiliki SDN Menteng 02 pagi, di mana dapat sangat mendukung kegiatan belajar mengajar peserta didik di sini, seperti perpustakaan di sini tuh sangat nyaman dan banyak berisi buku-buku yang dapat menambah literasi anak-anak. Lalu ada laboratorium IPA, laboratorium komputer, dan juga ruang tari di mana anak-anak bisa mengekspresikan tarian tradisional yang diajarkan di Menteng 02. Dan di sini pun memiliki lapangan yang dapat digunakan untuk anak-anak berolahraga dengan sangat maksimal. Dan yang nggak kalah pentingnya adalah kantin, di mana mereka dapat menghabiskan waktu istirahat mereka dengan sangat nyaman karena banyak jajanan yang dijajakan di sini. Terima kasih. Demikianlah aksi nyata saya, Modul 3.2. Identifikasi aset utama sekolah secara kolaboratif. Sekian, terima kasih. Salam dan bahagia. Mari terus semangat untuk tergerak, bergerak, dan menggerakkan.